Bab 475. Setelah menutup telepon, Ichiro sangat bersemangat sampai dia hampir gila. Jika dia bisa mendapatkan obat ajaib ini, maka dia akan bisa menjadi penerus Kobayashi Pharmaceutical. Kali ini di Cina, sangat murah. Pada saat ini, asisten kopilot Maibach berbalik dan berkata, "Mr. Kobayashi, ini sudah jam 11, oke?" Ichiro mengangguk dan mencibir, "Lakukan." Asisten mengeluarkan walkie-talkie dan segera memerintahkan, "Lakukan sekarang." Begitu suara itu turun, 6 pria berbaju hitam menyelinap ke klinik Tianqi dengan tenang. Malam ini, Tianqi tinggal di kamar tidur kecil di belakang klinik. Dia ada di sini, menunggu orang Jepang datang. Namun, untuk amannya, ia tetap membiarkan cucunya Sofia pergi ke hotel. Setelah 6 pria berbaju hitam masuk ke dalam klinik, mereka segera datang ke kamar tidur Tianqi dan melihat Tianqi terbaring di tempat tidur. Salah satu dari mereka segera menutup mulutnya, mengarahkan senjatanya ke pelipisnya, dan berkata dengan dingin, "Jangan berteriak, patuhi kami dengan patuh dan ampuni kamu agar tidak mati." Tianqi panik dan bertanya, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" "Serahkan obat ajaib." Pria berbaju hitam berkata dengan dingin, "Kalau tidak, tiup kepalamu." Tianqi gemetar ketakutan, dan berseru, "Jangan tembak, jangan tembak. Aku akan memberikannya padamu." Setelah berbicara, dia merogoh saku kecil di dalam piyama dan mengeluarkan kotak kayu kecil yang sangat mewah. Kotak kayu itu juga membawa suhu tubuh Tianqi saat dia menyimpannya dekat dengan tubuh, menunjukkan betapa berharganya itu. Pihak lain mengambil kotak kayu itu, membukanya, dan menemukan ada 4 pil di dalamnya. Dia sangat gembira sehingga dia segera melaporkan melalui walkie-talkie, "Laporkan Tuan Kobayashi, kami telah menemukan 4 obat ajaib." 4? Bagus. Ichiro berkata dengan semangat, "Cepat mundur. Beri aku obatnya." Pria itu bertanya, "Bagaimana dengan benda tua ini?" Ichiro berkata, "Pukul dia. Selama kita berjuang selama 1 jam, kita akan berhasil." "Baik." Pihak lain segera memukul kepala Tianqi dengan tombak. Tianqi memiringkan kepalanya dan segera pingsan. Pada saat ini, banyak pemain bagus yang ditemukan Orvel sedang menatap diam-diam. Jika pihak lain benar-benar ingin menyakiti hidup Tianqi, ikuti instruksi Charlie dan segera bertindak. Tetapi jika pihak lain tidak bermaksud untuk menyakiti kehidupan tuan tua, dia harus bekerja keras dan menanggungnya terlebih dahulu. Tianqi memang pingsan, tapi untungnya tidak ada bahaya bagi nyawanya. Setelah orang-orang ini berhasil, mereka segera mundur dari klinik. Salah satu dari mereka mendatangi mobil Maibach di seberang jalan. Dengan jendela terbuka, dia buru-buru menyerahkan kotak kayu itu kepada Ichiro dan berkata, "Mr. Kobayashi, ini obatnya." Ichiro tidak sabar untuk membuka matanya, dan dia gemetar kegirangan saat dia mencium aroma obat yang kuat. "Bagus." Ichiro berkata dengan semangat, "Tuanku, ayo kita pergi ke bandara dulu dan segera berangkat ke Tokyo." Setelah itu, dia langsung memberitahu pengemudi itu, "Setir. Pergi ke bandara dengan kecepatan tercepat." Kemudian, dia berkata kepada asistennya pada petugas pertama, "Beritahu kru untuk bersiap lepas landas sekarang. Setelah saya tiba, pesawat akan langsung lepas landas tanpa penundaan. Seandainya Cina bereaksi dan menghentikan kami lepas landas, semuanya sudah berakhir." Bab 476. Asisten tersenyum dan berkata, "Tuan Ichiro, jangan khawatir, orang Cina tidak bisa menanggapi dengan cepat. Kami akan berkendara ke bandara paling lama setengah jam. Juga sangat cepat untuk melewati saluran VIP dan melalui pemeriksaan keamanan. 1 jam kemudian, kami pasti sudah lepas landas. Pada saat itu, bahkan para dewa tidak akan bisa menghentikan kita." Maibach Ichiro langsung meluncur pergi dan langsung naik ke tol bandara, bersiap untuk mencapai bandara dengan kecepatan tercepat, lalu kembali ke Tokyo dengan jet pribadi. Sepanjang jalan, kegembiraan Ichiro semakin cepat. Dia berulang kali melihat ke-4 obat ajaib dan bergumam pada dirinya sendiri, keluarga Kobayashi akan mengandalkannya untuk membangun kehadiran global. Pada saat itu, saya juga akan mengandalkannya untuk menjadi Presiden Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Maibach melaju kencang dan segera tiba di Bandara Aurous Hill. Begitu mobil berhenti, Ichiro hendak turun dan memasuki bandara dengan kecepatan tercepat. Namun, pada saat baru turun dari mobil, tiba-tiba 8 kendaraan off-road besar Mercedes-Benz melaju dan mengelilinginya dan Maibach-nya.
Segera, 30 pengawal berbaju hitam turun dari 8 mobil. Orang-orang ini adalah master yang dilatih dengan cermat oleh Ishak, dengan kekuatan luar biasa. Ishak keluar dari huruf G besar, melihat ke arah Ichiro, dan berkata dengan dingin, "Mr. Kobayashi, majikan kami ada di sini, silakan datang dan mengobrol." "Tuanmu?" Ichiro menyembunyikan pil di sakunya dan bertanya dengan gugup, "Siapa tuanmu? Apakah kamu tahu siapa saya?" "Saya wakil ketua dari Kobayashi Pharmaceutical." Ishak mengulurkan tangannya dan menepuk wajahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Yu Kobayashi Pharmaceutical adalah perusahaan Jepang. Kamu pura-pura jadi apa di Cina?" Ada pepatah Cina kuno yang mengatakan bahwa naga itu bukanlah sungai. Jepang dan Cina dipisahkan oleh laut. "Apa yang kamu pura-pura bersamaku?" Ichiro tiba-tiba menjadi gugup. Dia tidak tahu untuk apa orang-orang ini menghentikannya, apakah itu karena obat gaib, atau sesuatu yang lain. Jika itu karena obat ajaib, maka kali ini benar-benar sedikit berbahaya, belum lagi, kelompok orang ini sangat kuat, sulit untuk dilepaskan, dan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Namun, jika karena hal lain, apakah itu berarti dia masih bisa mengirim obatnya kembali ke Jepang dulu? Memikirkan hal ini, dia berpura-pura tenang dan bertanya, "Siapa tuan mudamu?" Ishak berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Kobayashi Pharmaceutical Anda telah menjiplak begitu banyak resep Cina kuno. Agaknya keluarga Anda harus memiliki pemahaman yang baik tentang situasi di Cina. Kamu seharusnya pernah mendengar tentang keluarga Wei?" "Keluarga Wei?" Ichiro kaget. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang keluarga Escliffe Wei? Bagaimanapun, ini adalah keluarga teratas Tiongkok, dan kekuatan keluarganya juga menduduki peringkat teratas di dunia. Bahkan chaebol super besar di Jepang tidak sebagus keluarga Wei, apalagi hanya ada satu Kobayashi Pharmaceutical. Tiba-tiba dia panik, dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang diminta tuan muda Anda." Ishak berkata dengan acuh tak acuh, "Jika Anda memiliki sesuatu, Anda akan tahu jika Anda ikut dengan saya." Ichiro bertanya dengan gugup, "Bagaimana jika aku tidak pergi?" Ishak tersenyum tipis, mengeluarkan pistol dari tangannya, dan berkata dengan ringan, "Karena Tuan kita telah memerintahkan, maka aku harus membawamu ke sana. Jika aku tidak bisa membawamu hidup-hidup, maka kamu akan mati." Ichiro khawatir, tapi dia lebih khawatir tentang apakah dia bisa mengirim kembali obat ajaib dulu. Ini adalah kunci untuk meletakkan fondasinya dalam keluarga. Memikirkan hal ini, dia bertanya dengan ragu-ragu, "Bolehkah saya pergi dengan Anda dan membiarkan asisten saya kembali ke Jepang dulu?" Dia masih memiliki banyak hal penting untuk ditangani. Ishak tertawa dan berkata dengan murah hati, "Tentu saja, semua orang kecuali kamu bisa pergi." Ichiro menghela nafas lega, dan dengan cepat menyerahkan kotak berisi obat ajaib kepada asistennya, menepuk pundaknya, dan berkata, "Kamu kembali dengan pesawat dulu, beritahu ayahku, katakan saja aku baik-baik saja, dan aku akan melakukannya. Segera kembali untuk menemuinya."